Kisah berawal dari mereka yang mempunyai pekerjaan si pembuat konten. Mereka adalah Teddy dan Wilas. Mereka adalah sahabat yang sangat dekat. Setiap harinya mereka membahas tentang sebuah video. Sampai didapati sebuah video konyol, seorang pemuda atraksi namun malah mencelakakan dirinya. Mereka bukan kaget tapi malah tertawa melihat semua itu, karena video tersebut dilihat oleh jutaan orang sekaligus. Tapi tidak begitu saja, mereka pun mengambil tindakan atas video tersebut. Singkat cerita, Willis berinisiatif akan pergi ke tempat si pemuda itu, bermaksud untuk mengetahui kondisinya karena disuruh sang manajer untuk menemuinya. Tapi naasnya, setelah Willis tiba di sana, pemuda itu telah meninggal dunia dan baru saja dimakamkan. Karena pemuda tersebut tidak sanggup hidup dengan satu kaki. Akhirnya Willis pun pergi karena takut terkena masalah dari keluarganya. Kemudian dia singgah di sebuah kafe dan mendapat sebuah telepon dari manajernya. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mewawancari orang yang sudah mati. Tiba-tiba saat ke WC, dia menemukan sebuah catatan yang ceritanya sebuah curhatan dari seorang kakek-kakek dan membutuhkan sebuah media untuk kelanjutan curhatan tersebut. Seketika dia pun tertarik tentang isi cerita yang bersambung dan berinisiatif untuk menemui si penulis cerita untuk dijadikan jobnya. Karena kalau tidak demikian dia akan pulang dengan tangan hampa. Dan kebetulan nomor HP si penulis itu pun tercantum di sebuah kertas itu. Then I'm offering a room for rent in my studio. But though I may be old. Akhirnya dia pun berhasil menemukan lokasi itu dan langsung menemui si kakek pembuat cerita tersebut. Dan mereka pun saling mengobrol panjang lebar. Wilas pun bersemangat untuk menyimak cerita si kakek itu. Si kakek itu pun bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang koki di kapal laut, kemudian kapal tersebut menabrak batu sampai kapal itu pun tenggelam. Dan hanya dia satu-satunya yang selamat dari beberapa orang karena diselamatkan oleh anjing laut. Sampai anjing laut itu dianggap sahabat olehnya. Namun ketika Willa sedang asik mendengar cerita itu, tiba-tiba dia merasa pusing seketika. Ternyata di dalam sebuah cangkir tersebut dimasuki obat tidur. Willas pun akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Di dalam mimpinya, dia sangat bahagia bersama pacarnya. Dia bercanda, tertawa, dan bermantap-mantapan. Tapi itu semua hanyalah mimpi. All I know is that if it were up to me, of course I would bring you home last year. That's before the t-shirt sales. Ketika Willas tersadar, dia sedang duduk berada di kursi roda dan merasa tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Kakek itu pun bercerita bahwasanya ada laba-laba yang keluar dari celananya yang diduga laba-laba itu telah menggigit kakinya. Dan racunnya menyebar ke seluruh tubuh sampai dia pingsan. Ketika Willas mulai tenang, dirinya tiba-tiba dikejutkan dengan kakinya yang sudah tidak ada. Tapi menurut si kakek, itu karena racun laba-laba yang membuat kakinya bengkak dan harus dipotong. Padahal itu adalah ulah dari kakek tersebut untuk tujuan tertentu. Akhirnya Willas pun mulai panik dengan kejadian ini. Namun si kakek terus bertele-tele dan memberi penjelasan yang tak masuk akal. Suatu malam dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya akibat biusan yang membuat lumpuh sementara. Lalu Willas mencoba berteriak untuk meminta pertolongan. Namun semua itu sia-sia karena si kakek itu menjelaskan tujuannya bahwa dia akan menjadikan bahan percobaan dan akan membuat sebuah eksperimen seorang manusia yang akan dijadikan anjing laut. Di sisi lain, kekasihnya yang sedang melakukan curhatan dengan entah siapa, dia merasa kehilangan karena Willas sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak menghubunginya. Namun, beberapa kali dihubungi tidak diangkat, sampai suatu ketika Willas mendengar suara telepon itu dan ternyata itu dari kekasihnya. Namun, belum sempat diangkat, teleponnya keburu mati. Dan ketika saat ditelepon balik, kekasihnya pun berada jauh dari handphone tersebut dan hanya menggunakan mode getar saja.
Dan ternyata dia sedang asik berselingkuh dengan teman Wiles yang bernama Teddy. Teddy pun melihat handphone itu ada panggilan masuk dari Wiles, namun tidak diangkat karena dianggap akan merusak suasana mereka yang sedang asik selingkuh, dan kemudian hanya mengirimkan sebuah pesan suara. Dari sinilah kita memahami apa itu teman makan teman. Walrus, or you'll be nothing at all. Pagi harinya mereka melihat beberapa panggilan yang tak terjawab di kedua HP mereka. Dan yang terutama dia mendapat sebuah pesan suara dari Wiles yang mengatakan bahwa dia sedang berada di posisi terancam dan akan dijadikan sebuah percobaan untuk dijadikan anjing laut oleh seorang kakek-kakek tua. Seketika mereka pun panik dan bergegas untuk pergi dan mencari posisi dia berada. Di sisi lain, Wiles sedang dieksekusi oleh si kakek itu. Wiles dirancang sesuai desain yang diinginkan, dipotong, dan kulit-kulitnya pun disesuaikan dengan layaknya anjing laut sungguhan. Dan akhirnya si kakek itu pun berhasil dengan percobaannya dengan mengubah manusia menjadi anjing laut yang viral di TikTok saat ini. Wiles pun berteriak dan menangis dengan perubahan wujudnya menjadi anjing laut. Wiles pun dipaksa harus mencoba berenang ke dalam laut. Katanya, anjing laut itu harus bisa berenang. Dan dia pun kesulitan bernapas karena tidak bisa beradaptasi dengan tubuh barunya. Di dalam air, Wiles pun kaget melihat bangkai anjing laut lainnya dan ternyata bukan hanya dia saja. Ada beberapa bangkai anjing laut yang dibuat dari manusia di dalam air tersebut. Akhirnya, Teddy dan kekasihnya pergi ke tempat polisi dengan bukti pesan suara tersebut. Namun, polisi tersebut tidak memberi tindakan apapun karena diduga bisa saja ini adalah sebuah prank. Akhirnya, polisi itu memberi sebuah alamat orang yang mungkin bisa membantunya, yaitu seorang detektif aneh yang mungkin bisa membantunya karena dalam sebuah pesan tersebut ada kata-kata sebuah kaki yang dipotong. Di sisi lain, si kakek itu berbicara kepada Wiles yang telah menjadi anjing laut. Dia menceritakan kecintaannya kepada anjing laut yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya dan memberinya sebuah ikan mentah, dan mau gak mau Wiles pun mencoba memakannya dan si kakek pun senang melihat ciptaannya mencoba memakan ikan dan menganggap percobaannya berhasil layaknya anjing laut sungguhan. Kemudian si kakek mencoba mengajarinya berenang sambil bercerita bahwa anjing laut yang dulu pernah menyelamatkannya terpaksa dibunuh dan dagingnya dimakan agar dia bisa bertahan hidup. Namun itu semua hanya penyesalan selamanya karena setelah anjing laut itu dibunuh, tak lama kemudian dia diselamatkan oleh tim penyelamat di lautan itu. Di sisi lain, mereka yang sedang mencari posisi Wiles lalu menemukan sebuah mobil yang dijebloskan ke sebuah danau. Ternyata posisi mereka tidak jauh dari mobil tersebut. Mereka pun menyiapkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga dan mereka mendengar sebuah teriakan Wiles di sebuah rumah. Lalu mereka pun berlari mencarinya. Dan ternyata teriakan itu adalah teriakan Wiles yang harus menentukan pilihan karena si kakek tua yang menggila itu mencoba akan membunuh Wiles dengan bermaksud pikirannya yang sudah mulai kacau. Namun Wiles mencoba bertahan hidup dan mungkin akan menjadi anjing laut untuk sisa hidupnya. Si kakek tua itu lalu dibunuh dengan taring buatannya sampai si kakek itu pun mati. Namun sepertinya dia merasa tenang dan merasa anjing laut yang dulu dicintanya telah membalas akibat perbuatannya, dan mengatakan bahwa anjing laut yang dicintanya akan hidup selamanya. Dan tiba-tiba mereka yang datang pun terkejut melihat kekasihnya sekarang sudah menjadi makhluk aneh.
Setelah beberapa tahun kemudian, Willis tidak bisa menjadi normal kembali, melainkan pikiran dan tingkah lakunya sekarang pun seperti anjing laut. Namun ada sedikit memori tentang kekasihnya. Akhirnya dia pun bersedih dan menangis kembali ketika mendengar kekasihnya berbicara yang sekarang telah menjadi milik sahabatnya sendiri. Dan film pun berakhir. Tears streaming down his face. He was holding her picture, and I remember when my grandma died.